Selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga Sabtu 17 Juli 2021 Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Keluarga Katolik yang terkasih, bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Marilah kita mendengarkan pembacaan dari Injil tersebut. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan menakungkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir untuk menyampaikan keselamatan pada manusia, menunjukkan kerahiman Allah dengan berbagai cara, yakni pengampunan dosa, penyembuhan orang-orang sakit. Ternyata ia tidak senantiasa disambut dengan sukacita oleh kelompok tertentu. Injil hari ini melukiskan fenomena tersebut. Setelah ia menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya, pada hari Sabat, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuhnya. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang Farisi menjalankan tugas untuk memurnikan hari Sabat Yahudi. Pada hari Sabat, orang tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang menurut hukum hari Sabat tersebut. Keluarga Katolik yang terkasih, akibatnya Tuhan Yesus menyingkir karena ancaman tersebut. Dia diikuti oleh cukup banyak orang. Yesus dibenci. Yesus hendak dibunuh. Ia tidak dicintai oleh orang Farisi. Namun Yesus dicintai oleh Bapa di surga, sebagaimana terungkap dalam firman Allah kepada Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, dan ia akan memaklumkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dalam terang iman Kristen, penginjil Matius mengungkapkan sabda Allah tersebut kini menjadi nyata dalam diri Yesus yang berasal dari Bapa dalam kesatuan Roh Kudus, datang untuk menyampaikan hukum-hukum yang menjadi sumber keselamatan dan kebahagiaan kita, hukum-hukum yang menjadi harapan bangsa-bangsa. Keluarga Katolik yang terkasih, meskipun ia terancam oleh persekongkolan sekelompok orang Farisi, Yesus tetap dikasihi Bapa. Dan kasih Bapa itu dilanjutkan dengan kasih kepada manusia. Yesus datang bukan untuk menghakimi seperti orang Farisi tadi. Ia menghakimi dia berdasarkan hukum Taurat. Yesus datang untuk mengasihi orang yang kehilangan harapan hidup, nyaris putus asa, orang yang tak mampu menjalankan hukum agama dengan sempurna, sebagaimana dinubuatkan lagi oleh Yesaya demikian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya,
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Keluarga Katolik yang terkasih, pengalaman Tuhan kita Yesus Kristus sudah dialami oleh umat Israel di Mesir. Mereka ditindas oleh Firaun. Demikian juga Musa diancam akan dibunuh oleh Firaun. Namun mereka dicintai oleh Tuhan. Mereka dibimbing, dipelihara oleh Tuhan dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Meskipun terkadang iman mereka akan pertolongan Tuhan melemah, putus asa, nyaris kehilangan harapan, Tuhan dengan penuh kesabaran menuntun dan melihara mereka dalam pengertian ilahi dan dalam cinta yang abadi. Keluarga Katolik yang terkasih, saat ini kita seperti mengalami pengalaman Yesus tersebut. Dampak pandemik virus corona telah memberangus sebagian atau seluruh sumber keuangan kita. Kita nyaris putus asa tidak bisa menyekolahkan anak-anak kita. Pembayaran kredit atau pinjaman menjadi macet. Relasi sosial terganggu dalam keluarga dan masyarakat. Maut seakan mengintip dari balik jendela rumah setiap saat kita ingin keluar dari rumah. Bahkan akibat lain, orang tak bisa lagi menjalankan hukum Tuhan. Mereka mungkin marah, dendam pada situasi pandemik atau orang tertentu. Ada yang mungkin mulai mencuri, korupsi karena butuh duit. Apakah ini tanda Tuhan tidak mencintai keluarga kita? Atau ada persekongkolan iblis di balik virus corona ini untuk menghancurkan keluarga kita? Keluarga Katolik yang terkasih, pengharapan kita yang tipis tidak akan dipadamkan Tuhan. Kita tetap berharga di matanya yang mencintai kita hamba-hambanya. Meskipun kita jatuh dalam dosa akibat tak mampu menanggung penderitaan saat ini, marilah kita seperti Yesus mendengarkan Bapa dan mengalami kasih Bapa dalam hal kecil apapun. Bahkan kita masih bisa bangun tidur hari ini dan masih bernafas tanpa ventilator, ini harus disyukuri. Masih banyak pengalaman kita yang menunjukkan Tuhan mencintai kita. Keluarga Katolik yang terkasih, temukan dan rasakan kasih Tuhan tersebut. Seraya kita juga tetap meneguhkan sesama anggota keluarga yang mungkin nyaris kehilangan harapan dengan kata-kata yang buat api iman, api cintanya yang nyaris redup kembali berkedip dan diharapkan menyala. Kita mendoakan yang sakit dan tidak memadamkan semangat mereka. Katakan satu sama lain kepada anggota keluargamu, tetanggamu, rekan kerjamu, Tuhan mencintaimu. Jangan putus asa, Tuhan tidak menolak kita. Amin.